Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, dia malam ini. Kita akan coba cek ya, bagaimana energi dia malam ini untuk seseorang yang kamu pikirkan ya. Siapakah dia? Apakah dia mantan? Apakah dia pasangan kamu? Apakah dia teman? Ataupun siapapun ya? Atau dia yang lagi jauh dari kamu? Oke, kita akan coba cek. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap juga ya, buat teman-teman semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini. Bayangkan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia akan terbaca? Tapi ingat, ini juga bisa vice versa. Karena ini baca secara general, jadi bisa saja resonate sama kamu, bisa saja tidak ya. Untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Arti kata kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba cek di sini. Ada separation, lagi-lagi separation, ada picture ya. Ada seseorang di sini ya. Memang sepertinya udah saling meninggalkan antara kamu dengan dia. Memang sudah terpisah gitu loh. Tapi kenapa dia masih suka ngeliatin foto kamu, dia masih suka untuk menatap mata kamu walaupun itu hanya di foto begitu ya. Karena dia di sini missing you, merindukan kamu. Ya, nostalgia. Dia mengingat masa-masa indah bersama kamu. Saat jalan bareng, makan bareng, dinner bareng gitu ya, nonton bareng, bercanda bareng gitu ya, bercanda bersama kamu ya. Itu dia ingat. Kenapa? Sampai dia mengingat kamu ya hingga detik ini gitu loh. Sementara kamu dengan dia sudah saling meninggalkan. Di sini juga missing you, di sini juga missing you. Thinking about you. Dia lagi mikirkan kamu malam ini. Ya, sementara antara kamu dengan dia mungkin sudah terpisah. Alasannya apa? Mungkin saja dia itu seperti menghadirkan orang ketiga, atau dia sudah memilih orang lain menjadi pasangannya dia. Ya, padahal mungkin saja antara kamu dengan dia sudah cukup lama menjadi satu hubungan. Tiba-tiba aja ya harus kandas karena orang ketiga gitu. Bahkan ada yang sudah menikah ya, yang sudah menikah ya ternyata seseorang itu ya ini dia menghadirkan orang ketiga, ada third party. Ya. Seseorang ini menyembunyikan sesuatu dari kamu. Menyembunyikan sesuatu nih. Mungkin saja ya, ini ada mess. Ada rahasia yang dia simpan dari kamu. Ya mungkin awalnya hubungan kamu itu aman-aman saja, tapi dia sudah menghadirkan orang ketiga dan kamu tidak menyadari itu. Dan lambat laun ya, hal yang busuk itu disimpan pasti akan kecium. Baunya akan semerbak. Nah, disitulah akhirnya kebenaran terungkap oleh kamu tentang dia yang sudah menghadirkan orang ketiga. Nah, disitulah di sini. Kenapa dia masih mikirkan kamu? Kenapa dia masih merindukan kamu? Ternyata dia baru sadar, aku sudah memilih orang yang salah. Ya, dia sudah mengakhiri hubungan dengan kamu demi seseorang yang dia anggap itu lebih baik dari kamu. Itu anggapan dia. Ternyata setelah dia jalani hubungan yang seperti yang dia harapkan gitu ya, ternyata ya tidak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu loh. Ya, semua berakhir, hubungan dia mungkin dengan orang ketiga juga berakhir, dan dia sadar, aku ternyata selama ini salah memilih pasangan. Mata aku dibutakan oleh rayuan mautnya dia gitu ya. Itu yang dipikirkan dia, itu yang mungkin akan dikatakan dia. Ya, atau isi hatinya dia. Aku menyesal. Aku sudah dibutakan oleh mungkin kecantikan, kegantengan, rayuan dia gitu ya. Atau tongkrongannya dia. Aku sudah dibutakan oleh itu. Ternyata dia menyakiti aku. Dia mengkhianati aku juga. Dan ternyata dia juga menghadirkan orang ketiga gitu loh. Ya itu ya seperti apa yang dia perbuat ke kamu, dia merasakan. Sakitnya kamu rasakan, dia merasakan saat ini.
Ya, ini dia. Dan ternyata ya, di sini dia beranggapan, apakah aku masih punya kesempatan kedua ya dengan kamu gitu loh. Jadi ternyata itulah padahal awalnya gitu ya, aku itu begitu sangat mencintai kamu. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini cobaan bagi aku atau ini karma yang aku jalani gitu ya. Supaya cinta aku itu mungkin nantinya akan begitu sangat apa ya, membuat aku bahagia gitu ya. Dan dia tidak akan salah pilih lagi. Nah, jadi pilihannya itu sebenarnya tepat pada kamu. Hanya saja mungkin kamu berpikir untuk memberikan kesempatan kepada dia. Karena mungkin saja sudah berulang-ulang kali gitu ya, kesalahan yang diperbuat dan dia selalu mendapatkan kata maaf dari kamu. Tapi saat hadirnya orang ketiga, di situ kamu mungkin tidak menginginkan adanya hubungan kembali. Arti kata kamu tidak memberikan kesempatan kedua kepada dia. Ya, begitu. Oke? Di sini ada nah ini juga making memories, learn from the past. Akhirnya dia mencoba belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahannya, ya. Seandainya kamu memberikan kesempatan kedua kepada dia, ya mungkin dia akan sangat bersyukur sekali dan dia akan melakukan apapun ya yang mungkin kamu inginkan. Sekalipun kamu mungkin ingin membuat dia apa kayak meminta maaf, melakukan segala apa yang kamu mau gitu ya. Intinya menebus kesalahannya lah gitu. Itu yang dia ingin katakan kepada kamu. Jika kamu nih memberikan kesempatan kepada dia, dia mungkin akan menjadi orang yang nurut apa kata kamu. Ya emang bisa ya kayak gitu ya. Nah, jadi itu. Di sini apa ya? Growth, ada endurance, ada stability, security, performance ya. Sepertinya akan ada performanya dia gitu ya saat dia ingin melakukan perubahan. Nah, seperti terlihat jelas sekali. Mungkin kamu mungkin juga ya, kamu itu kayak melihat dia, mengamati dia, stalking dia juga sih. Benar nggak dia berubah gitu ya. Kamu juga cari tahu tentang dia. Nah, seseorang ini kayak dia tahu yang bisa membuat diri dia itu stabil itu adalah kamu. Dan dia beranggapan kamu itu juga selalu menjaga aku, merawat aku gitu ya. Apalagi saat dia sakit, dia sadari itu. Dia mengingat itu semua. Kenangan-kenangan bersama kamu dia selalu ingat. Mungkin bahkan saat kamu terluka, sakit, ya punya masalah, selalu ada. Kamu yang mendampingi dia. Itu yang membuat dia sulit melupakan kamu. Ternyata aku dulu tidak melihat, ya, tidak melihat sisi baiknya kamu. Itulah mata aku dibutakan oleh cinta seseorang yang mungkin tidak jelas itu gitu loh. Akhirnya penyesalan terjadi di sini, ya. Dan dia saat ini lagi mencari kestabilan tentang dirinya dia, ya. Apakah di sini ada cinta antara kamu dengan dia? Kita akan coba lihat ya dari kartu isi hati dia ya. Isi hati terdalamnya dia. Kartu mana ya? Seperti biasa. Kartu tarot ini ya. Ini tarot juga ya. Tapi dia udah berbentuk kata-kata. Oke, sebentar. Kita akan lihat isi hati dia. Bagaimana perasaan terdalamnya dia saat ini? Oke. Kita akan coba shuffle. Bayangkan dia. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Untuk kamu yang ketinggalan readingan sebelumnya, kamu bisa lihat juga di kolom deskripsi sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Tapi aku di sini tentang dia malam ini dan dia hari ini aja ya. Aku belum buat readingan yang lain juga karena waktunya personal reading, general untuk zodiak begitu ya. Oke. Nah, di sini let me hold you. Biarkan aku memiliki kamu, menahan kamu gitu ya. Intinya di sini ya dia begitu masih menginginkan kamu. Intinya di sini dia masih ingin memegang kamu, menyentuh kamu gitu loh. Malam ini dia seperti ingin menyentuh kamu ya. Karena dia itu masih mencintai kamu. Love is the answer. Cinta itu adalah jawabannya ya. Kenapa dia memikirkan kamu? Kenapa dia menginginkan untuk menyentuh kamu? Kenapa dia itu seperti ingin membuat kenangan bersama kamu lagi? Karena dia masih mencintai kamu gitu loh. Cinta inilah jawabannya. Ya, dimana dia itu begitu masih sangat mencintai kamu. Luar biasa ya. Ada cinta, ya terkadang kita mengetahui cinta tanpa syarat itu setelah kita meninggalkan dia. Dan kita tidak bisa hidup tanpa dia. Nah itu. Di sini ada I want you. Aku menginginkan kamu. Ya. Nah, yang lucunya, I'm addicted to you. Ya, mungkin dia terobsesi sama kamu. Dia begitu sangat tergila-gila sama kamu ya. Bisa saja.
akhirnya dia sulit untuk melupakan kamu. Ya, begitu. I think so, yes. Aku mikirkan juga. Nah, dia berharap juga sih kamu juga mikirkan dia. Oke. Okay? My life started when I met you. Dan dia baru sadar. Hidupnya itu dimulai saat aku ketemu dengan kamu. Ya, mungkin saja dia juga punya masa lalu dulunya. Sebelum dengan ketemu dengan kamu, dia juga sering disakiti, dikhianati ya. Terus setelah ketemu dengan kamu, dia merasa sembuh dari segala rasa sakit. Tetapi dia berulah lagi ya. Sehingga akhirnya rasa itu kembali menyakiti dia. Jadi dia tidak bisa menjadi pengganti ya. Dan dia hanya menginginkan kamu untuk mengobati luka hatinya. Jadi di situ dia baru sadar, ternyata kamu itu punya peran penting dalam hidup aku dulunya. Yang menyembuhkan diri aku, selalu ada buat aku ya. Kami tuh tulus, ikhlas orangnya gitu loh. Ternyata sulit mencari orang seperti kamu. Baru sadar ya sekarang gitu ya. Oke, apa lagi di sini? Kita akan lihat dari kata tarot ya. Kita lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca dia malam ini? Dia malam ini. Seperti apakah yang terbaca? Oke. Once again. Ya. Nah, untuk zodiak-zodiaknya kita akan lihat ya di sini. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Eight of Swords. Terlihat di sini dia memang terjebak ya. Terjebak dalam satu hubungan. Yang mungkin tadi awalnya dia merasa seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia. Itu orang yang jujur gitu loh. Dia orang yang tulus. Dia orang yang benar-benar kayak ibarat kata menunjukkan lah kehebatannya dia, ketulusannya dia. Ternyata enggak. Orang itu pun penuh dengan kebohongan. Mungkin saja orang itu sudah menikah. Makanya di sini dia terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti. Sulit untuk mungkin berkomitmen. Kenapa? Mungkin saja dia sudah mencoba, yuk kapan kita menikah, kapan kita berkomitmen. Tapi ternyata seseorang itu sudah mengulur waktu gitu loh. Nah coba logikanya, seseorang yang mungkin selalu mencintai tidak mungkin untuk mengulur-ulur waktunya, ya menunda-nunda waktunya, ya kecuali dia punya alasan tertentu gitu. Nah di situ kita juga bisa memahami ya logikanya, arti kata orang ini nggak tulus, orang ini nggak serius gitu loh. Jadi jika kamu mungkin masih single juga ya, berpacaran nih sama seseorang sudah lama. Udah lama ngapain juga pacaran udah lama, tujuannya kemana gitu loh. Dan kan di situ kita harus pahami, aku menikah gitu loh. Dan aku pacaran dulu. Jadi tujuan pacaran itu ya untuk menikah gitu loh. Nah, tapi kalau di sini tidak pernah ada komitmen ya ngapain juga gitu loh ya. Jadi sekarang ini yang membuat kamu terjebak, dia terjebak gitu loh. Dia terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti. Ya, pada akhirnya dia sadar untuk melupakan. Ini ada Five of Cup. Ya, dia galau banget gitu ya. Kayak kesepian, kayak dia butuh teman mungkin untuk cerita, butuh teman untuk mencurahkan semua isi hatinya ya. Ya, bisa-bisa nantinya aku bisa bahagia lagi gitu loh. Atau aku ketemu lagi dengan orang yang baru. Mungkin itu anggapan dia ya. Tapi ternyata dia berusaha keras untuk melupakan kamu, tapi ternyata juga nggak bisa. Masih tetap ada kamu di pikirannya. Dia mencoba untuk melupakan kamu. Ya, bisa-bisa aku bisa melupakan kamu nih kita ya. Tapi ternyata tidak, ya. Dia masih ingat kamu, masih kepikiran kamu, ya. Begitu. Oke. Nah, di sini ada Three of Swords. Ya, ternyata semua itu merasakan sakitnya, sakit hatinya gitu ya. Intinya karma itu kayak kayak saling terkait lah gitu ya. Ini seperti ada karma karena tiga perasaan di sini akan tersakiti. Kamu, dia, dan dia. Ya, kamu, dia, dan dia. Aku, kamu, dan dia gitu ya. Jadi ini yang terbaca. Ternyata sama-sama sakit gitu loh. Nggak tahu nih sakitnya kenapa dari orang ketiga gitu loh. Ya, orang ketiga itu kita abaikan aja ya. Ada Knight of Cup. Dia di sini sangat berhati-hati lagi ya untuk mendekat ke kamu. Dia pengen sih mengungkapkan isi hatinya ke kamu, tapi dia mencoba mencari cara supaya kamu simpati ke dia, kamu bisa menerima dia ya, dan kamu mungkin tidak benci sama dia gitu loh. Itu yang dia cari, momen seperti itu yang dicari di sini. Ya, ini. Karena seseorang ini kayak benar banget ya, udah merasakan cintanya ke kamu tuh kayak dia udah klop banget gitu. Sulit dia ke lain hati. Ya. Nah, di sini
dia pengen mengakhiri konflik ini dengan kamu. Dia ingin mengakhiri, mungkin kamu juga benci ke dia, atau kamu tidak mau teguran sama dia gitu ya. Nah, tapi yang diinginkan, berharap kamu bisa beramah-tamah lagi dengan dia, sehingga itu membuat hati dia senang gitu loh. Dia ingin mengakhiri konflik ini. Oke. Nah, kita akan coba lihat zod apa ya? Inisial dia. Inisial dia siapa? Siapakah inisial dia? Oke. Nggak keluar ya? Nggak keluar. Oke, dah. N, yang pernah abaikan kamu. Ada seseorang nantinya yang mungkin akan menjadi jodoh kamu ya. Dia itu orang yang pernah mengabaikan kamu. Inisialnya N. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ya. Yang mengabaikan kamu ini tidak hanya mantan ya atau pacar kamu ya, bisa saja teman kamu, teman kerja ataupun yang lainnya. Ini ada A, teman lama. Teman lama kamu ya. Ada J dan U, teman kuliah. Kita lihat zodiak yang kuat kondisinya ya. Udah keluar nih. Leo. Ada Cancer. Ada Gemini. Ada Aquarius. Ada Pisces. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu yang kuat ya. Ikatannya. Semoga aja ya antara kamu dengan dia berjodoh dengan zodiak-zodiak yang aku sebutkan di atas ya. Aku coba mengalir kesimpulan. Oke. Nah, seseorang itu saat ini begitu sangat tergila-gila sama kamu. Dia itu ingin menyentuh kamu, tapi dia terjebak di dalam satu hubungan yang mungkin hubungan dia dengan orang ketiga ya. Nah, di sini dia benar-benar memang di sini udah menggambarkan hubungan kamu dengan dia sudah terpisah. Ya, sudah terpisah. Tapi dia masih merindukan kamu. Kenapa? Karena di sini saat ini ada hubungan dia yang begitu tidak baik-baik saja. Bahkan hubungan dia dengan pasangannya dia, orang ketiga itu sudah hancur. Karena di sini terlihat seseorang itu seperti terjebak atau terpenjara di dalam suatu kondisi, ya. Nah, ini yang terbaca. Oke, buat teman-temanku, semoga aja semua itu kembali kepada kamu. Apakah kamu menginginkan dia atau tidak? Atau kamu lebih menginginkan orang baru di sini? Oke, nah itu yang bisa aku bacakan. Baik teman-temanku, semoga bisa terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.